sahabat PWI, sebentar lagi kita akan menyaksikan live podcast bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyu Asin dengan tema Basnas Kabupaten Muba untuk Muba Sejahtera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast PWI Bisa, bicara santai, ngobrol inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Sangat luar biasa, Kabupaten Musi Banyu Asin memiliki Perda nomor 1 tahun 2019. Berdampak sangat luar biasa, sehingga untuk asnaf yang mendapatkan, alhamdulillah bisa di-cover oleh Basnas Kabupaten Musi Banyu Asin. Oleh karena itu spesial hari ini kawan-kawan podcast PWI Bisa yang hadir, terima kasih Anda dari pagi. Kita bahkan tamu dari Muba Electric Power, dan di siang hari ini kita kedatangan Basnas Kabupaten Musi Banyu Asin. Tentunya kami akan mengulas seputar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyu Asin. Dan ada juga tokoh inspiratif yang hadir di hadapan Jai. Saya sudah kenal lama sekali sama beliau sebelum jadi Ketua Basnas Kabupaten Musi Banyu Asin. Kita sapain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barata, dan di samping ada Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentunya di siang hari ini kita ngobrol santai. Banyak kisah yang selalu kami gali di podcast PWI Musi Banyu Asin. Ternyata setiap orang sukses itu harus meniti karir dari nol, bahkan bisa dikatakan masa-masa sulit tadi menjadi pelajaran. Terkadang kita sering lupa dan sering mengeluh bahwa kita ini hidup yang paling susah di dunia ini. Kadang-kadang melihat orang yang sukses, enak seperti itu. Oleh karena itu, kami pengen gali sosok ketokohan yang berada di hadapan Jai. Ada Pak Wardata. Pak Wardata, kami pengen tahu generasi muda di Kabupaten Musi Banyu Asin, pengen tahu juga di balik kesuksesan. Kami bilang sukses, Pak Wardata ini sudah menjadi guru yang sukses, pernah jadi camat juga, dan sekarang diamanatkan menjadi Ketua Basnas Kabupaten Musi Banyu Asin. Dalam meniti karir tersebut tentu ada suka dan duka, Pak Wardata. Mungkin bisa bercerita di podcast Bisa. Terima kasih. Saya dari karir awal itu sekolahnya SD Negeri Rantau Kasih. Kemudian tahun 76 lulus, langsung melanjutkan ke pendidikan di SMP Muhammadiyah Ulapace. Setelah itu langsung, karena memang jiwa saya untuk mendidik, saya masuk ke SPG Muhammadiyah 2 Palembang. Setelah tamat, alhamdulillah tahun 1984 keluar dari SPG. 1 Juni 1984 telah diangkat menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil, istilahnya capek, dan bertugas di desa saya sendiri, yaitu di Desa Rantau Kasih. Waktu itu masih di Kecamatan Bapatoman. Dalam pengembangan karir, saya di SD Negeri Rantau Kasih sebagai guru kelas. Jadi 9 bidang studi itu saya rangkul semua. Borongan ya? Borong. Jadi dari jam 7.30 sampai jam 12.30 itu seluruh pelajaran itu, karena itu sifatnya guru kelas. Alhamdulillah selama 13 tahun jadi guru. Entah bagaimana, saya tidak tahu proses dan penilaiannya. Oleh waktu itu Kakandep Dikbud Kecamatan Bapatoman, saya dipanggil dan dimintakan untuk menyiapkan berkas untuk menjadi kepala sekolah. Jadi penilaian saya tidak tahu. Yang jelas 13 tahun saya mengabdi, saya laksanakan tugas dengan baik, dengan aktif. Setelah 13 tahun saya diminta untuk menyiapkan berkas untuk menjadi kepala sekolah. Di situ juga saya siapkan. Jadi berkas untuk calon kepala sekolah itu belum tes waktu dulu. Alhamdulillah begitu masuk berkas di Kandep Kecamatan Bapatoman, ACC diteruskan dengan Dikbud
kabupaten dan BKD, sehingga keluarlah SK saya sebagai kepala sekolah. Di kepala sekolah, menurut saya lebih berat lagi. Kalau dulu hanya menyiapkan untuk bahan ajar, sekarang sudah jadi kepala sekolah, segala administrasi, memberikan motivasi, memberikan contoh, memberikan ini kepada staf. Waktu itu staf saya 6 kelas, hanya ada 3 guru. 6 kelas 3 guru? 6 kelas 3 guru dan 4 termasuk saya kepala sekolah. Ikut ngajar? Ikut saja. Dan saku di samping kepala sekolah pernah merangkap 2 kelas saku ajar. Tapi alhamdulillah, pelaksanaan itu memang tugas berat, tapi saya berpendapat memberikan suatu ilmu kepada anak didik, keberhasilan itu walaupun dengan berat, dengan susah, waktu itu gaji tidak bisa disebutkan. Malu. Zaman-zaman dulu orang tidak ada yang mau menjadi guru. Sebab gajinya sangat kecil, tidak memungkinkan. Tapi saya tetap dilaksanakan tugas dengan berat itu, dengan ikhlas, redha karena Allah. Sebab saya yakin di dalam Al-Quran telah dijelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun juga akan mendapat imbalannya. Alhamdulillah, selama saya menjadi kepala sekolah, di samping melaksanakan tugas sebagai guru, sebagai kepala sekolah dan melaksanakan administrasi, saya banyak lobby keluar, yaitu ke Dikbud Kabupaten, bahkan ke Dikbud Provinsi. Selama 2 tahun saya menjabat kepala sekolah, saya dapat guru 6, pindah. Jadi ada guru yang masuk ke SD saya, karena di situ motivasinya di SD Negeri Rendah Kasih sejak saya jadi kepala sekolah, kegiatan pramuka cukup aktif. Satu-satunya SD yang ada di Babatoman yang sering mengadakan kema, sering mengadakan kegiatan setiap hari Sabtu sore adalah di SD Negeri Rendah Kasih. Sehingga begitu saya menghadap kepala dinas Kabupaten Musim Yasin, kemudian menghadap dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, bertambah 6 diberikan oleh kepala dinas untuk orang dipindahkan ke SD Rendah Kasih. Alhamdulillah, karena guru bertambah, kitab asli masyarakat situ, walaupun berat mengajarnya tambah gairah, tambah semangat. Sehingga berkisar selama 7 tahun jadi kepala sekolah, murid sedang aktif setiap pagi upacara bendera, setiap hari Sabtu melaksanakan kegiatan pramuka, guru-guru saya sedang semangat dan aku sedang dengan guru tidak ada masalah, saya mengundurkan diri. Jadi saya mengundurkan diri, membuat surat tertulis, mengundurkan diri menjadi kepala sekolah. Waktu itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musim Yasin, Pak Dr. Andes Nur Tajudin. Orang Sekayu? Orang Sekayu. So, begitu saya menghadap, Pak Wardata, kenapa mengundurkan diri? Pak Wardata tinggal 1 tahun lagi, kami beri periode 8 tahun. Apakah ada masalah? Kata Pak Dunia, aku dah kata Pak, masalah tidak ada, usaha gedung sekolah sudah saya bangun, kegiatan menjadi, saya mengundurkan diri. Waktu dan ada kemajuan inilah, saya ingin coba, saya serahkan kepada bawahan saya untuk meneruskan perjuangan saya. Jadi saya ikhlas dan redo meninggalkan sekolah. Waktu itu pindah atau masih tetap di sekolah itu, Pak? Waktu saya mengajukan itu, setelah ditanya ke permasalahan, Kandep Dikbud Kabupaten Kecamatan Babatoman Alamsah Wangipil menanyakan, Pak Wardata jangan pindah dari Kecamatan Babatoman, tetap di Babatoman, tapi saya pindahkan tugas, kalau tidak mau jadi kepala sekolah, saya pindahkan menjadi pengawas TKSD. Oh, jadi pengawas. Jadi saya ditawarkan jadi pengawas. Saya waktu itu ya belum ada embel-embel. Jadi masih tok Wardata Taman SPG. Jadi dipercayakan untuk jadi pengawas. Gitu. Nah, saya bilang dengan Pak Alamsah, kalaupun Pak Kandep memang menghendaki, ada kepercayaan dengan saya untuk melaksanakan sebagai pengawas TKSD di Kecamatan, saya siap. Maka saya berubah membuat usul menjadi pengawas. Alhamdulillah. Begitu usul masuk, tidak lama sekitar 1 bulan lebih SK pengawas turun. Jadi saya menjabat sebagai pengawas TKSD di Kecamatan Babatoman. Sekecamatan? Tidak, saya hanya ada rayon 15 SD yang saya bina. Banyak. 15 SD itu karena saya yang pertama diangkat pengawas yang baru. Kebanyakan daerah-daerah saya itu yang sangat sulit, seperti Talang, Suhut. Talang Suhut jauh, Pak. Talang Suhut waktu itu
motor Ansap, apalagi begitu. Iya. Kemudian Talang Bulu Kuring, Talang Sungai Harapan, Talang Pengadang, termasuk Talang Piase. Itu wilayahku. Waktu itu saya berpikir, kawan-kawan dapat daerah yang jalan hitam. Iya, betul. Saya sendiri di jalan yang agak sulit. Tapi saya tidak putus asa. Saya lebih semangat. Saya siap melaksanakan tugas walaupun untuk menjangkau sekolah itu sangat memerlukan tenaga. Kemudian tidak perlu pakai sepatu yang semer, sepatu boot, karena waktu itu jalan waktu tahun itu tidak bisa ditangkal. Alhamdulillah, saya tidak mengeluh. Masuk pelosok, saya sebagai pengawas TKID 1 bulan 3 sekolah saya pantau. Nah, saya datang ke sekolah bukan hanya melihat-lihat, karena kita pengalaman di guru, pengalaman di kepala sekolah, jadi tahu administrasi semua. Alhamdulillah, selama jadi pengawas saya bina yang pertama kali administrasi sekolah, untuk kemudian disiplin sekolah. Jadi saya kalau datang ke sekolah tidak ada jadwal dan tidak pernah memberitahukan kepada kepala sekolah. Oh, saya jadi datang tiba-tiba. Jadi kalau sekarang kan, Pak, besok saya mau ke sekolah ini, Bapak enggak? Ada, saya tidak pakai. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya. Kadang-kadang memang sengaja. Kadang sengaja, kira-kira hari mendung, tapi masih jam kerja saya datang. Jadi saya selama jadi pengawas tidak pernah memberitahu kepada kepala sekolah bahwa saya ingin datang. Dan saya berpikir tidak mau merepotkan kepala sekolah. Iya. Satu. Yang kedua, kalau kita datang dengan tiba-tiba, kita tahu persis asli sekolah itu. Kondisi sekolah. Kondisi sekolah itu. Yang saya tinjau pertama kalau datang ke sekolah, pertama saya masuk WC. Saya belum ke kantor. Saya pura-pura mau kencing, saya lihat. Aneh Bapak ini. Saya tidak masuk ke kantor. Dasarnya apa, Pak? Saya masuk ke WC, pura-pura mana WC. Nah, disitulah bagaimana keadaan kondisi itu, kotor, bau segala macam, itu bisa dicerminkan bagaimana keadaan sekolah menurut saya. Gitu. Ya, sudah ke WC, saya baru mampir ke kantor, buku tamu saya lihat, kemudian apa itu duduk segala macam enggak administrasian. Nah, ini yang saya punya. Nah, kemudian ya banyak waktu saya menjadi kepala sekolah, kebanyakan kepala sekolah itu ada yang senang. Ada yang tidak setuju, kenapa datang tiba-tiba tidak memberitahu, lain daripada pengawas yang lain. Kalau pengawas yang lain, kalau ingin datang, diberitahu dulu. Sehingga di situ sudah mejanya sudah bersih, WC sudah bersih. Kalau aku lain beda. Nih. Kemudian aku datang tidak mesti harus pagi. Sebab saya tahu kalau SD itu jam 12 masih ada di sekolah. Jadi mungkin saya kurang seperempat 12 baru saya datang. Itulah banyak terjebak guru-guru. Saya datang, dia sudah nutup pintu. Di daerah ujung-ujung, ya. Pak. Bapak Dia juga tidak pilih ini, Pak. Bapak juga salah, pilih daerah-daerah yang ujung. Kan apalagi ngomongnya talang ya, biasa, talang itu. Pasti. Tetapi begitu saya datang, kepala sekolah sudah tutup sekolah, aku tidak marah, hanya senyum ya. Ya, untuk kali ini silakan, tapi untuk lain kali jangan dulu. Iya. Baik, selain dari itu, pengalaman ini kalau diceritakan cukup banyak. Sudah jadi pengawas. Alhamdulillah, waktu zaman Pak Adi Karyana jadi kepala dinas, tahu-tahu saya dipanggil ke Dikbud Kabupaten Masing-Masing. Langsung dipanggil, Pak Wardata, ini ada surat, tahu-tahu SK, tolong laksanakan dengan baik. Siap Pak. Apabila dibuka, tahu-tahu dapat waktu itu jadi kepala Kacapdin, kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan di Batanghari Loko. Jauh juga Pak. Jauh. Nah. Jadi begitu saya terima SK, ya saya jawab, alhamdulillah Pak, insya Allah saya laksanakan. Jadi begitu bisa sambut di Babatoman, besoknya langsung ke Batanghari Loko, melaksanakan tugas itu. Nah, di Batanghari Loko ini banyak suka duka. Nah tuh Pak, boleh Pak diceritain. Pertama, wilayahnya jauh. Yang paling jauh, yang paling ujung Sakusuban. Kemudian Pangkalan Bulian, Bintia, Ledayung, Pengitu, kemudian Tanah Abang Tue. Jalan belum semulus ini. Jadi saya pernah dari Rantau Kasih ke Tanah Abang itu kalau hari hujan bawa kayu sekitar 1 meter. Karena kalau berjalan kira-kira 2 meter motor nyukir dulu Tanah Abang yang ada di Fakbur motor. Nah itu. Belum ada ini. Belum. Tapi alhamdulillah saya selama di Batanghari Loko, seingat saya hanya beberapa hari
Tidak sampai selama 3 tahun 6 bulan itu, hampir setiap hari saya datang kurang 15 menit jam 7 saya sudah di kantor. Dan saya berangkat dari rumah, kadang-kadang jam 6 saya sudah berangkat. Sehingga di Tanah Abang, yang tukang buka kantor, tukang naik bendera kantor, saya. Bukan pegawai lain. Pegawai lain belum hadir. Karena masih pagi-pagi. Karena pagi, karena aku jam 7 sudah di kantor. Pagian kali Pak. Nah, sudah tahu aku kebagian, memang biasanya macam itu. Iya, kebiasaan. Jadi pagi-pagi datang. Iya. Nah, pelaksanaan tugas itu, nah itulah. Jadi tidak perlu saya sebutkan nama SD. Iya. Jadi di situ suka duka di Batanghari Leko itu karena jalan termasuk Talang Bulu, Sungai Napal, Asam Piat itu semuanya jauh. Iya. Menurut pemikiran guru-guru dan kepala sekolah, UPT Kacabdin tidak akan hadir. Tidak akan hadir. Tidak akan hadir. Dia akan berpedoman mungkin yang dulu-dulu. Tapi waktu Wardata masuk beda. Nah ini. Jadi alhamdulillah di UPTD di Cabdin, kemudian ada berubah nama lagi UPTD. Sudah ke Cabdin jadi UPTD, tapi posisinya masih sama, masih bina itu. Alhamdulillah selama bertugas 3 tahun 6 bulan di Kecamatan Batanghari Leko, guru-guru semakin baik, aktif, kemudian anak-anak sekolah makin baik. Dan satu lagi terobosan waktu itu, saya ajak masyarakat SD, SMP, SMA dan warga termasuk Kapolsek untuk melaksanakan pawai obor menjelang hari 17 Agustus. Wah, tambah rame ya. Masyarakat waktu diadakan rapat banyak menyangkal. Iya. Pak, itu belum pernah terjadi, Pak. Takut kayak kebakaran dan segala macam. Saya jawab, yang kita katakan terobosan yang baru, yang pernah belum terjadi. Dan saya siap sebagai kepala UPTD, saya siap turun ke lapangan, berjalan. Jadi kita bukan menyuruh, kita memang melaksanakan. Jadi kalau power bar kita berjalan. Guru-guru saya kerahkan untuk mengawasi muridnya. Alhamdulillah kesannya baik, sehingga dari kantor saya sampai ke Polsek jalan kaki malam, masyarakat turut antusiasnya cukup banyak. Dari Polsek, dari Puskesmas membantu sama sekali. Alhamdulillah sukses. Pelaksanaannya tidak ada terjadi apa-apa. Nah, hal itu menjadi kesan yang terbaik menurut kawan yang baru-baru sampai ini. Setelah saya tidak di situ lagi, pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan. Oh iya. Satu. Yang kedua agak aneh, waktu peringatan Hari Kartini 21 April Hari Kartini, saya berikan itu acara, segala petugas ibu-ibu harus memakai sanggul. Jadi ibu-ibu guru SD, SMP, SMA termasuk guru hari itu harus pakai kebaya. Jadi untuk partisipasi Pak ya? Partisipasi. Dan seluruh petugas upacara ibu-ibu, bapak hanya ikut. Ibu-ibu masyarakat? Ibu-ibu guru. Oh gitu, ibu-ibu guru. Guru bukan tercaman, itu saya libatkan. Pembinanya harus ibu. Nah, itulah waktu rapat, ya, banyak sangkaan. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Nah itu saja saya kira di bidang pendidikan. Nah setelah itu dengan tidak disangka-sangka, ya saya dipanggil oleh Pak Bupati waktu itu. Bisa Pak Fahri, Haji Fahri Fahri Azhari, ya. Sehingga sampai menemui panggil beliau, beberapa dia ada pertanyaan dan segala macam, dan akhirnya saya diminta untuk menyiapkan diri sebagai camat pertama di Kecamatan Lawang Wetan. Nah waktu itu Babat Toman akan dimekarkan kecamatannya menjadi Lawang Wetan yang ibu kotanya Ulak Pace. Alhamdulillah saya menjawab singkat, andaikan kalau Bapak memang ada kepercayaan, ya saya pada prinsipnya siap melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pak Bupati. Jadilah camat. Jadi dilantik tanggal 27 November 2010 menjabat camat pertama di Kecamatan Lawang Wetan dengan kondisi semuanya dalam keadaan kekurangan. Kantor belum ada, staf belum ada, dan saya ambil inisiatif numpang satu ruangan di kantor Kepala Desa Ulak Pace. Jadi camat selera desa. Jadi sebelahnya camat, sebelahnya kantor Kepala Desa. Alhamdulillah dalam rangka lebih kurang 3 bulan saya bisa menarik, bisa memilih dan bisa melantikkan, yaitu untuk kasih sekretaris, sekcam dan lain sebagainya. Nah di camat, karena kita bukan pendidikan, kita bukan STPDN, agaknya terlalu berat. Tapi saya tetap berpendapat tugas ini lebih baik salah
daripada tidak melakukan apa-apa. Iya. Ya, jadi saya lakukan sesuai dengan ada petunjuk, saya minta, saya gunakan. Alhamdulillah, memang kalau waktu camat kita menguasai 15 desa. 15 desa yang di Kecamatan Wetan itu, sedangkan kita dari basis guru, namun semuanya itu dapat kita asasi, kita rangkul, kepala-kepala desa kita ajak bekerja sama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di tiap desa saya ajak gabung, dan juga kami juga sering ke lapangan. Jadi karena setiap ada kegiatan baik yang kematian, kemudian yasinan, takziah, kemudian ada resepsi, saya sering hadis ke desa-desa. Bahkan saya waktu jadi camat, saya buat program, saya suruhkan staf saya buat, hari Jumat saya tetap keliling. Jumat ini desa ini, Jumat terus sampai itu. Oh, berarti sebelum Pak Bupati ini Sudah. Pak Camat sudah melakukan itu waktu aku camat roadshow dulu ya? Iya. Jadi alhamdulillah seluruh masjid di Lawang Wetan sudah pernah saya sholat 5 waktu. Dan kami waktu camat separi Jumat, kemudian apa itu tarawih. Begitu juga aku masjid itu tidak pernah memberitahu dengan kades. Oh, iya. Jadi saya tidak pernah bahwa saya hari Jumat besok ingin sholat di situ. Tidak. Saya datang dengan tiba-tiba. Takut dipersiapkan apa? Gimana, Pak? Ketakut satu, saya ingin melihat keaktifan kepala desa. Oh, gitu. Adakah kepala desa waktu sholat di dalam masjid itu? Kemudian bagaimana antusias masyarakat terhadap dari bidang agama ini? Nah ini. Jadi memang tidak disiapkan. Jadi begitu datang tahu-tahu bukan lagi mampir ke kepala desa, tapi saya langsung ke masjid. Ini. Alhamdulillah, karena kita basis kita di Muhammadiyah. Ada berapa kali selama saya jamat, saya pernah juga jadi khotib. Pernah diberi kesempatan oleh masyarakat untuk menyampaikan khutbah. Alhamdulillah, karena kita memang bukan agak ini, basis dari pendidikan memang agak mendukung sedikit. Ada bekal dari Muhammadiyah, tetap kita laksanakan. Saya kira itu, kemudian selama 3 tahun 4 bulan jadi camat, alhamdulillah dengan masyarakat segala permasalahan kita selesaikan yang baik. Sehingga dengan kades-kades begitu juga kita berikan dorongan untuk melaksanakan tugas termasuk dalam penggunaan dana ADD. Ini sangat-sangat saya prihatin, jangan sampai kades-kades saya terlibat ataupun ada kasus. Jadi saya berulang kali mengingatkan setiap kali ingin mencairkan dana ADD, saya ingatkan tolong digunakan dengan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku demi keselamatan kita. Itu program 1 miliar satu desa sudah ada zaman sudah Bapak? Ada, ya betul. Ya, alhamdulillah berarti sangat luar biasa. Pak Wardata, mungkin bisa diinformasikan juga buat masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya di daerah Bapak. Selama tempat-tempat Bapak bekerjanya kayaknya baru camatnya agak enak sedikit ya. Dari sekolah kok. Pernah dulu nggak Pak? Oh ya. Asapnya kalau tidak pernah bagus Bapak nih. Kalau dilihat ini tempatnya. Kalau masalah enak, saya kira di camat aku lebih berat. Kok berat Pak? Karena fasilitasnya enak Pak. Yang saya beratkan, saya khawatir semua saya terlalu dengan masyarakat. Oh gitu? Iya. Saya kalau ke desa-desa, kalau memberikan bantuan, saya pernah ingat itu. Memberikan bantuan kepada masyarakat, saya bukan melihat di daerah desanya. Saya lebih cenderung ke pelosok, istilahnya daerah talang, daerah sawah. Sebab di situ masih ada masyarakat kita yang sangat-sangat perlu kita berikan bantuan. Jadi yang itu yang perlu saya perhatikan. Kemudian dari undangan saja, kalau saya mendapat undangan, saya lebih prioritas kepada orang yang sangat. Umpamanya dia kalau ada undangan di desa, ada undangan di Talang, saya datang ke Talang. Pak Camat? Iya. Saya datang ke Talang. Tidak lemah Pak ke Talang. Justru bagi aku, karena masyarakat di Talang itu apabila seorang pejabat apapun sekecil apapun juga jabatan yang dia hadir, itu merupakan kebanggaan dia. Iya. Dan saya pernah hadir di satu tempat, dari dia meninggal sampai takziah pertama, takziah kedua, takziah ketiga. Alhamdulillah pada takziah ketiga saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Nah waktu itu aku datang, waktu itu belum dapat jatah mobil, bawa motor.
Jadi camat belum dapat jatah mobil. Waktu itu. Kemudian lah 2 tahun baru dapat. Setahun berarti. Tahun ya. Masih motor masih. Motor. Nggak malu, Pak? Bagi aku tidak ada rasa malu. Camat lo Bapak dulu. Iya. Saya pernah ke undangan, saya pakai motor. Iya. Jadi aku tidak ada rasa malu. Yang penting bagi aku nyaman, dan kemudian camat itu bukan merasa kebanggaan bagiku. Ini merupakan anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa. Karena menurut aku, sedikit pun tidak terpikir di hatiku kalau aku jadi camat. Karena aku basis guru SD. Iya. Jadi aku waktu dapat camat, aku enjoy baik, tidak boleh terlalu ini sebagai anugerah. Bahkan makai cupu camat bagiku sangat besar resiko dan beban aku. Berat pakai cupu camat daripada pakai gambar Uri Handayani. Jadi aku tuh berpikir bagaimana supaya selama saya menjadi camat, warga aku aman, sejahtera, kemudian dia bisa dilayani dengan baik. Nah, setelah selesai itu saya dipindahkan ke Dikbud. Jadi waktu camat aku eselon 3A. Waktu Dikbud aku jadi kabid eselon 3B, turun kan? Waktu itu aku dapat tugas kabid PLS, pendidikan luar sekolah. Nah, bagi aku tak jadi masalah, enjoy. Dan dari camat turun ke ini lagi. Ya. Turun level loh. Turun. Nah, itulah banyak kawan dari camat golongan eselon 3A ke eselon 3B. Maksudnya bagi aku menerima, ikhlas. Naik dikit. Ya. Turun lagi. Ya semestinya. Tapi bagi aku ikhlas. Karena aku sadar tidak terpikirkan aku jadi pegawai negeri ada eselon. Jadi aku walaupun turun aku tetap bangga. Biasa baik. Biasa baik. Ya. Sebab hidup ini roda kan. Jadi aku terima dengan ikhlas. Sudah 2 tahun 6 bulan di Dikbud, dipindahkan di perhubungan. Di perhubungan saya dapat jabatan yang paling tinggi. Apa, Pak? Kabid udara. Bapak bercanda. Kabid udara. Iya benar. Kabid udara. Iya. Kalah Pak Sofian Wahidun kalau salah dulu. Jadi saya di jabatan kabid udara. Iya. Itu jabatan yang satu-satunya paling tinggi. Paling tinggi. Iya. Jadi dibandingkan camat masih. Nah, di perhubungan saya bukan tidak menerima. Siapa dulu Pak kepala dinasnya? Pak Sofian. Waktu itu sudah Pak Pati. Oh, Pak Pati Ridwan ya? Pak Pati. Iya. Jadi saya laksanakan tugas sebagai kabid udara selama 10 bulan 4 hari. Di 10 bulan 4 hari, ya saya katakanlah entah bagaimana waktu itu Pak PJ sekarang sedang jadi sekda, saya dapat informasi lagi, saya dipindahkan ke Dispopar, Dinas Pendidikan dan Olahraga dan Pariwisata. Dan di situ SK saya Kabid Pramuka. Jadi Kabid Pramuka di Dispopar itu 3 bulan saya dilantik jadi Kabid Pramuka, kami ada di ke Jakarta. Di Jakarta kami sempatlah hadir mengunjungi Kementerian Olahraga di Jakarta. Nah di situ rupanya satu-satunya yang ada Kabid Pramuka hanya di Sumatera Selatan Kabupaten Sragen. Yang lain Pramuka itu di bawah Kabid Pemuda. Nah, ini spesial Pak ya? Spesial. Nah Pak, terkejut dari yang kementerian itu. Baru di Sumatera Selatan yang ada Kabid Pramuka khusus. Nah, yang lain di provinsi-provinsi lain itu Kabid Pramuka itu ada di Kabid Pemuda. Nah alhamdulillah di Kabid Pramuka saya bergabung dengan kawan-kawan. Waktu itu Pak Elwani, Pak Suswandi yang kepala dinas Pak Wandi. Kemudian diganti Pak Paris. Alhamdulillah kami berjalan dengan baik dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan pramuka bergabung dengan Kuarcap sehingga terlaksana dengan baik. Sehingga selama di Dispopar saya laksanakan karena itu ada sinkronnya. Pramuka dengan pendidikan di sekolah memang ada dong. Jadi saya tetap melaksanakan bekerja sama dengan kawan-kawan. Alhamdulillah sampai pensiun saya terakhir tugas sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen. Nah setelah itu saya pensiun terhitung 1 Juli 2020. Ya, entah bagaimana perjalanan. Ya, kita stop dulu Pak. Setelah pesan-pesan berikut ini, terima kasih. Perjalanannya nanti sampai sekarang nanti menuju ke Tua Basnas Kabupaten Musi Banyu Asin. Panjang sekali ini Mbak Della, perjalanan ini
tokoh masyarakat juga sangat luar biasa ketekunannya, walaupun dipindah-pindahkan tempat yang selalu sulit. Ya, jadi buat rekan-rekan juga mungkin ASN dan calon ASN yang mungkin sekarang ini tengah berjuang, yang walaupun dalam kesusahan, insya Allah Allah tidak pernah tidur, dan insya Allah itu ada perubahan juga buat Anda. Terima kasih, jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan segera kembali bersama podcast PWI Bisa, ngobrol inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Podcast PWI Bisa akan segera kembali. Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah, lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin, saat semua di sini. Dan bila hatimu termenung, bangun dari mimpi-mimpimu. Podcast PWI Bisa akan segera kembali. Ya, masih di podcast PWI Bisa, ngobrol inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Berdasarkan survei yang kami dapatkan, Pak Wardata ini ada yang ngomong bahwa disegani. Apa yang buat guru itu segan dengan Bapak? Apakah Bapak itu apa ya? Contohnya apa, seperti apa yang mungkin bisa membuat orang tuh berubah, Pak? Yang pertama, saya baik waktu jadi guru, kepala sekolah dan pengawas, apa yang kita omongkan, kita dulu harus memberi contoh. Salah satu, kita harus datang sekolah jam 7 atau 7:30. Saya sebelum jam itu saya sudah hadir. Kemudian waktu di kepala sekolah dan guru, ada atau tidak guru yang lain, kapan jam 7.30 lonceng saya bunyikan, walaupun saya sendiri yang ada di sekolah. Satu. Yang kedua, kalaupun guru ada yang mohon maaf, yang agak malas, seperti tugas-tugas anak selalu banyak dibiarkan di atas meja guru, sehingga bertumpuk. Saya ambil tugas-tugas anak, saya koreksi, saya beri nilai, besok hari saya panggil guru yang bersangkutan.
tolong tugas anak ini dikoreksi lagi, kalau saya salah dibenari, kalau sudah benar tolong dibagikan kepada guru. Yang itu. Sehingga berkali-kali itu akhirnya guru itu tidak ada lagi buku yang numpuk. Bapak nggak pernah marah, Pak? Tidak pernah, saya tidak pernah marah. Baik dengan guru maupun dengan anak murid. Jadi kalau anak murid yang umpamanya bajunya lepas kancing segala macam, anak itu di meja saya waktu saya kepala sekolah ada jarum, ada benang, ada gunting, ada gunting kuku. Iya, ampun. Jadi kalau budak anak murid saya kukunya panjang, saya panggil nak, saya dudukkan di atas paha saya, sambil saya bercerita, kuku ini panjang, ini kotor, kalau kamu makan kotorannya masuk ke perut, inilah mengakibatkan penyakit. Kita potong nak ya. Ya. Woi, ngasuh budak Bapak juga. Ngasuh. Sehingga waktu dia pulang dari sekolah, dia ngomong, Mak, aku ledem repat kuku oleh Pak Orata. Iya ampun. Kemudian kalau rambut panjang saya tidak pernah nyewer. Ngapain nak rambut panjang? Ini nah. Saya anggur. Kau nak bergunting tak? Boleh suai sen Pak. Ini. Waktu dulu bergunting hanya Rp500. Iya. Atau Rp100. Saya ajak ke tukang gunting. Di depan rumah sekolah saya ada tukang gunting. Dia tolong guntingkan. Ongkos ada di ku. Saya bayar itu. Tak, aku tak ada kata ilas ini apa? Iya. Begitu balik sekolah, umaknya atau orang tuanya bertanya kan, siapa yang gunting? Yang gunting tukang gunting, yang bayarnya nggak tersebut aku. Itu saja. Oh gitu. Jadi apa itu hal-hal demikian alhamdulillah. Orang tua. Kemudian satu lagi, kalau waktu aku pulang sekolah, kalau ada sedekahan, apa juga saya selalu kontrol. Kadang-kadang pakai kain sarung, kepala saya ditutup, saya jalan. Tapi kalau ada anak-anak saya yang berkeliaran, apalagi dia menjelang hujan, itu langsung saya giring, suruh balik. Oh, iya zaman dulu kan pesta Mbak Nopi ya. Ya balik, besok kita nak sekolah. Tapi tidak pernah dijawab, hanya diantarkan ke rumah. Iya. Karena itu, aku waktu itu bukan ini, sarung. Jadi hanya dengan kepala baik. Pak War, ada berani. Ya, itu ada lah dapat. Sampai ke rumah digiring ya. Balik. Iya. Oh, sama seperti orang. Yang kedua, kalau guru saya sering terlambat, ya saya tidak benar. Banyak alasan ya, tidak apa-apa lah. Iya. Yang jelas, tugas yang dia tinggalkan aku kerjakan. Sehingga akhirnya dia malu dewe. Malu ya. Malu dewe. Sebab aku kapan umpamanya itu aku sering di depan pintu. Aku ni kalau baik kepala sekolah mau benar, jarang mantap di kantor. Duduk di kursi tu. Jadi kalau itu sering di lapangan. Saya sambil merumput depan kelas. Juga ketahuan kalau gurunya terlambat kan. Paling-paling kita ngomong, itulah kunjuk pelajaran bahasa Indonesia, tolong diteruskan be. Oh iya. Itu lembut be kan. Bener be kamu mau selamat itu. Alhamdulillah. Iya. Yang agak malas berubah. Berubah. Budak yang nakal itulah. Banyak kadang-kadang mohon maaf guru-guru ini kalau anak yang muridnya nakal dicuek. Tidak dipedulikan. Itu taman nakal. Iya. Kalau aku dah murid yang paling nakal di sekolah, itulah yang kurang kur. Umpama main poli, yang paling nakal saya panggil. Sini, tolong ini poli, tolong bentang net segala macam. Sehingga tugas dia diberikan tugasnya. Sehingga dia ada satu panggil. Kalau umpamanya kita ingin apa itu belanja, kita panggil dia, suruh dia. Sosok lebih duit, ambillah. Iya. Jadi menurut aku, anak yang nakal itu bukan dia nakal penyebab, karena dia kurang perhatian atau tidak perlu dari guru. Jadi kalau kita bimbing dia kan ya berubah. Tidak. Nah satu lagi, yang kedua saya ingat murid aku dulu kelas 4, 5, 6 kalau tidak sholat Jumat hari Sabtu dia dapat hukuman dengan aku. Jumat yang nggak sholat? Jumat yang tidak sholat hari Sabtu saya panggil sholat. Apa hukumannya? Membersih WC, membuang sampah, atau dia apa itu, kalau dulu depan sekolah itu ada rumput yang lekat di sepan. Iya. Nah ini suruh cabut. Kenapa tidak sholat kan? Suruh cabut. Kalau WC kotor, umpamanya WC-nya airnya kurang banyak, penuhkan. Hanya itu baik. Tidak ada. Pensiun. Sebentar pensiun jadi ketua Basnas. Gimana ceritanya Pak?
ini setelah pensiun menghadap Pak Sekda waktu itu melapor ucapan terima kasih. Aku telah melaksanakan tugas selama 36 tahun di SN. Sekarang aku telah pensiun. Mungkin selama aku melaksanakan tugas ada hal-hal yang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapan terima kasih. Kemudian beliau, karena aku masih aktif di Pramuka, ya aktiflah di pengurus Pramuka. Terus walaupun pensiun masih tetap rantau kasih kayu. Nah waktu itu ada salah satu pengurus Basnas Kabupaten Musi Banyu, Pak Haji Kotrudin, meninggal dunia. Oh iya. Ya pengurus itu. Jadi saya dikatakanlah dipercayakan untuk membantu di Basnas Kabupaten. Waktu itu saya sebagai staf. Iya betul. Staf seruangan dengan Bu Nopi. Ya stafnya sama dengan ya sama. Jadi kami satu staf. Ya saya karena apa tuh memang dari jiwa kecilnya tidak boleh terlalu ambisi di jabatan. Ya saya ikuti. Laksanakan mana perintah saya ikuti, kerjasama dengan kawan. Nah, habis tugas Pak Lukman, semestinya kami tidak mau untuk mengikut seleksi. Sudah menghadap Pak Lukman, ya Pak Lukman membicarakan bahwa dia tidak akan ikut seleksi mencalonkan diri sebagai Ketua Basnas Kabupaten Musi Banyu. Dia ingin fokus kepada kegiatan lain. Maka kami diberi kesempatan oleh Pak Lukman. Silakan Pak Urata, siapkan berkas, ikut ada seleksi calon pimpinan Basnas Kabupaten Musi Banyu periode 2022-2007. Nah, siaplah bahan. Nah, nyiap bahan di panitia begitu di Kesra. Nah, saya nyiap bahan termasuk aku dan kawan-kawan. Nah, sudah nyiap bahan, ada tes tertulis dan tes wawancara di Hotel Ranggonang. Yang waktu itu pengujinya masih dari Kabupaten Musi Banyu. Ikut kami. Nah, sudah ikut tes. Kemudian ada lagi tes kedua. Ada tes banyak. Tes lagi kedua. Jadi ikut lagi. Nah tes terakhir, tes ketiga di kantor Kominfo, yaitu tes wawancara dari Basnas Provinsi dan Basnas RI. Waktu itu kami ikut 9 tinggal lagi. Dari 9 itu beberapa hari menjelang setelah tes di Kominfo yang dites oleh Basnas Provinsi dan RI, keluar pengumuman nama 5 besar. Nah, termasuklah nama kita. Jadi di situ ada 5. Nah, di 5 besar ini telah jelas termasuk unsur pimpinan, tapi diadakan lagi musyawarah ya? Atau itu rapat oleh Pak Asisten 1, Pak Yudi, Wakil Pak Bupati. Di antara 5 akan dipilih menjadi satu yang menjadi ketua. Nah, rapatlah di situ. Alhamdulillah waktu rapat diadakan rapat voting tertutup bisa. Nah, voting nulis nama. Nah, keberangan yuk kata Pak Asisten 1, silakan Bapak Ibu, Bapak-bapak untuk menulis nama bakal calon ketua yang saudara percaya atau saudara senangi dan termasuk boleh menulis nama sendiri. Bapak nulis? Nah, lah jelas. Jadi, aku kena boleh nulis nama sendiri. Coba menyemangati sendiri. Tulislah nama dewek baik jadilah. Tulislah nama sendiri. Terakhir, waktu dikumpulkan di asisten 1, aku dapat 4 suara. Dari 5. 5 orang berarti? Dari 5 orang dan 4 suara. Nah, alhamdulillah. Jadi dari 5 itu dapat suara sehingga saya ditunjuk sebagai Ketua Basnas Musi Banyu periode 2022-2007. Nah, setelah dilantik, alhamdulillah dengan kawan-kawan, setelah ditugas pada Pokja 1, Waka 1, Waka 2, Waka 3, Waka 4. Nah, ini adalah kami alhamdulillah telah dilantik dan telah mengadakan audiensi ke Basnas Provinsi. Oke, sangat luar biasa perjalanan Bapak sampai ke Basnas. Tapi Bang Jai, sampai saat ini di hati aku tidak pernah merasa bahwa aku sebagai pimpinan atau sebagai kepala. Saya dengan kawan-kawan kelas saya sama Ratia tidak membedakan. Ini kalaupun kurang ini saksi. Jadi saya tidak pernah, aku ini sebagai ketua harus dihormati, harus ini tidak. Apapun pendapat, kalau pendapat stafku walaupun dia staf, pendapat itu benar saya ikuti. Jadi menurut dan kemudian segala sesuatu yang akan diputuskan saya melewat jalur wasawirhum fir'am. Apa tuh, Pak?
bermusyawarah. Sebab menurut apapun kesulitan, apapun kegiatan, kalau kita laksanakan dengan musyawarah akan berhasil dengan baik. Jadi bagi aku, sejak aku guru sampai sekarang, kritik, omelan dengan kawan-kawan, aku tidak menjadi itu, menambah wawasan aku. Saya lebih senang dikritik, lebih senang selalu salah dan dipojokkan daripada aku dipuji. Oke. Itu aku kalau dipuji terus, aku agak. Nah, yang aku harapkan kepada seluruh tempat aku kerja, jangan di depan bagus, aku pet. Nah, termasuk Bu Nopi, Ibu Nopi, bawah, yang ini begini, saya ikuti. Asal itu benar, saya benar. Jadi saya tidak membenarkan, kau ini awak bawahan tidak. Demi Allah, saya tidak pernah demikian. Dan saya tidak pernah, umpamanya, kalau masuk kantor, staf harus memberi Mama Muhammad. Ini bagi aku tidak. Bagi aku tidak berlaku. Ya, sobaik. Kenapa? Suatu jabatan itu adalah suatu amanah yang sangat saya pikirkan. Kalau sekarang, setelah selesai jadi ketua Basnas ini, ya apa itu kawan-kawan masih solid dengan kita, masih baik. Nah itu. Jadi kalau membanggakan suatu, sekarang terserang Bang Jai, boleh tanya, sejak jadi ketua Basnas sampai hari ini dari Rantau Kasih ke Sekayu pakai motor. Masih tetap motor, oke. Pakai motor. Jadi kalau agak hujan berteduh di bawah itu pondok atau di pinggir jalan, aku tidak merasa malu. Iya. Pakai motor. Oke, terima kasih Pak Warata, sangat luar biasa. Bu Nopi. Ya. Mungkin bisa diceritakan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyu Asin. Kalau dahulu ini sebelumnya Basnas ini seperti apa sebelum adanya peraturan daerah ini? Oke. Saya mulai masuk kerja di Basnas itu tahun 2013. Masih prodenya Pak Jaya, Muhammad Jaya. Yeah. Selama dari sebelum Perda itu Basnas itu hanya nerima infak. Infak dari masyarakat? Iya, infak dari ASN ada, maupun dari masyarakat individu atau muzakim individu ada. Zakat pun ada, tapi tidak sebanyak infak. Sudah berlalu 5 tahun saya di prodenya Pak Jaya, Haji Jaya itu, Mama Jaya. Berlanjut dengan Pak Lukman. Pak Lukman dari 2017 itu kami mulai istilahnya belajar studi banding ke daerah lain ya? Ke daerah lain. Bagaimana peningkatan zakat itu di daerah kan, sambil kita lihat program-program yang akan direalisasikan. Karena selama kami dibina oleh Basnas RI itu provinsi, kami selalu ada istilahnya pelajaran, ada kayak kita kumpul di satu tempat, kayak rakor, kayak rapat-rapat gitu. Jadi kita belajar yang pertama itu di Prabu Muli, Basnas Prabu Muli. Kita belajar di sana program pengumpulan mereka itu ada istilahnya kayak instruksi dari bupati atau wali kota kemarin itu untuk pendapatan penghasilan zakat provinsi daerah tersebut. Jadi kita coba belajar pendapatan penerimaan zakat infak maupun pendistribusian. Dan lagi trendy zaman dulu itu renovasi RTLH, rumah tidak layak huni. Bedah rumah sekarang ya? Ya, kalau istilahnya bedah rumah. Jadi waktu tahun 2018 mulai kita merancang. Kita mulai konsultasi dengan DPR, konsultasi dengan bidang hukum maupun Kesra. Terus ada di tahun 2018 akhir itu ada Kemenhumham ke kantor. Itu mau merancang namanya Perda sama Perbub. Itu prosesnya sangat panjang. Berapa kali rapat pleno, berapa kali kita putus pasal-pasal. Diikutsertakan pimpinan 5 orang itu. Alhamdulillah di zaman dulu pimpinan 5 masih belum ada yang meninggal gitu. Masih aktif. Masih ada ya. Masih Haji Zom masih, Haji Kotrudin masih. Setelah panjang dari tahun 2018 akhirnya kita di bulan Mei launchingnya Perda. Iya, betul. Ya, di bulan Mei
ternyata peningkatan drastis, Sangat luar biasa. 100% dari penghasilan kita zakat infak itu 70 sampai 80 juta per bulan. Sekarang waktu saat Perda muncul dan Perbeb muncul itu hampir 700 sampai 800 juta. Itu terbaliknya apa, banyak zakat daripada pendapatan infaknya. Gitu. Sebelum Perda itu infaknya yang banyak daripada zakatnya. Jadi rasa kepercayaan Muzaki kepada Basnas itu mulai meningkat atas dorongan dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dilandasi dari Perda tadi ya. Iya, itu sangat rasanya itu sangat terima kasih kami itu kepada dukungan pemerintah, regulasi dari Basnas mencapai titik tertinggi dari se-Sumsel itu Basnas Kabupaten Musi Banyuasin itu yang tertinggi pendapatan zakat profesi infak dan sedekahnya. Itu berapa persen, Mbak? Kalau dilihat itu dipotong dari gaji ya, disisipkan dari gaji ya. Gaji Gaji ASN. ASN. Itu kan berapa sebelumnya persen? kita sebelumnya itu bentuk UPZ dulu. Unit pengumpul zakat Ya, karena biar resmi Iya. kita unit pengumpul zakat setiap instansi dibuatkan SK, sapa bendahara dan maupun anggota dan penanggung jawab. Setelah kita SK-kan, bendahara berhak memotong 2,5% dari gaji. 2,5%. Iya. Jadi setelah mereka terkumpul, baru disetorkan ke rekening Basnas. Karena sudah tersetor, kita sudah lihat penghasilannya. Zakat penerimaan kita lumayan peningkatannya cukup waduh Sangat luar biasa. sangat ya. luar biasa. Jadi kalau di Sumatera Selatan kita ini termasuk di yang tertinggi atau seperti apa kalau dilihat evaluasi dari Ya. Basnas Provinsi Sumatera Selatan? Ya, kalau kita lihat indeksnya zakat Sumatera Selatan, Musi Banyuasin tertinggi. Selain dari kabupaten lain itu ada yang hampir 2 miliar, ada hampir berapa 1,5 miliar. Kalau Basnas Musi Banyuasin itu hampir 10 miliar per tahun. Oh, sangat luar biasa ya. Alhamdulillah ya Mak ya. Baik. Jadi Bisa diinformasikan karena dari awal itu kan sedikit sekali, sekitar 70 sampai 80 juta per bulan atau per tahun itu? per bulan. Per bulan. Iya. Kalau sebelum itu mungkin program yang dilaksanakan di awal-awal itu apa saja yang dilaksanakan? Ya, kita itu memberikan kepercayaan terlebih dahulu kepada Muzaki. Iya betul. Katanya tuh kalau mau ngambil dompet, uang di dompet orang tuh harus pancing-pancing. Apa sih yang kita harus laksanakan dari Iya, uang tersebut kan? Jadi program kita itu di Basnas Musi Banyuasin sama dengan program se-Indonesia maupun se-Sumsel. Itu ada 5 program. Dari 5 program itu yang pertama Mubah Makmur. Kalau ininya program ekonomi ya. Itu sebelum Perda atau sesudah Perda? Kita itu sudah ada sebenarnya, cuman sudah ada karena pendapatan Ngerti. Iya. jadi mulai bangkit lagi setelah pendapatan zakatnya. Sebelum Perda itu seperti apa programnya yang dilaksanakan? Kalau sebelum Perda itu tetap ekonomi tetap bantuan modal usaha tetap, terus santunan fakir miskin tetap, pendidikan tetap. Yang kita belum launching benar itu RTLH. Rumah mati layak huni, ya, renovasi karena rumah tidak layak huni. keterbatasan anggaran. Dana anggaran. Jadi setelah adanya Perda itu baru kita launchingkan yang renovasi RTLH itu. Kalau sudah Perda dilaksanakan otomatis zakat ini sudah infak ya. Infak sudah mulai meningkat. Ini seperti apa programnya yang sudah dilaksanakan di Basnas Kabupaten Musi Banyuasin, Mbak Novi? Yang sudah ada Perda ya? Ya, setelah ada Perda karena sudah ada ketersediaan dana ya. Ya. Kalau sudah ada Perda itu 5 program terjalani. Dulu zaman-zaman tahun 2019, 20, 21 itu gencar-gencarnya pertama renovasi LTRH maupun ekonomi tadi di bidang kelompok ternak kambing, ternak ikan gitu kan. Ekonomi ya? Ya ekonomi. Kalau yang kemanusiaannya itu di bidang RTLH, renovasi material huni maupun santunan. Nah, setelah yang lagi
program lain untuk pendidikan, kayak beasiswa, Yeah. kayak bantuan pendidikan lainnya. Terus kesehatan kita dan massal, kita ada juga kita dan massal maupun pendampingan berobat yang kita didampingi ya, bukan biaya pengobatan, Yeah, tapi didamping. transportnya, Yeah. pendampingan berobat maupun takwa. Nah, itu 5 program itu alhamdulillah terlaksanakan. Melaksanakan dengan baik ya. Mungkin bisa diinformasikan. Kadang-kadang ini Pak Wardata, kalau sudah banyak dana ya, masyarakat tuh mulai memasukkan usulan-usulan. Ya. Pernah tidak usulan tersebut tidak sesuai dengan orangnya, Mbak Nopi? Oke. Gini, kalau di lapangan banyak cerita yang Nah, itu boleh. banyak cerita yang kita temukan di lapangan, apalagi sudah langsung ke mustahiknya, ya kan. Pertama kita dapat proposal atau ada si mustahik antarkan proposal bantuan apa, seandainya bantuan santunan atau bantuan RTLH ataupun bantuan yang lain. Contoh aja, kalau saya seringnya tuh ekonomi ya, karena saya di bidangnya program ekonomi makmur, jadi modal usaha. Proposal permohonan itu saya bawa bersama tim, kita survei ke tempat. Oh, Itu survei dulu ya berarti? Ya, survei dulu. Karena dari disposisi ketua pelaksana maupun pimpinan itu disurvei. Jadi pas survei bersama tim, kita kadang memberitahunya sudah di depan rumah. Sama kayak Pak Wardata. Karena sebelum dia ngantarkan proposal, kita tanya, di rumahnya di mana Bu? Oh, rumahnya sini. Oh, kita sudah tahu daerah sana ya. Jadi pas kita datang ke sana, kadang kita telepon, kadang kita tidak telepon. Kita cek langsung. Dari segi rumah itu lumayan. Jadi usaha pun sudah besar. Karena yang kita ambil ini seperti kayak kenyap sayur, pamang pentol kan lebih yang ekonomi ke bawah untuk meningkatkan ekonominya kan. Kalau sudah besar itu mungkin 1,5 juta itu nominalnya sedikit untuk Iya, usaha nggak yang sudah sesuai. besar kan. Iya. Jadi kalau untuk modal usaha yang istilahnya masih di bawah 1,5 juta itu bisa menambah modal usaha dia. Itu yang pertama. Jadi langsung ke sana. Maaf Ibu, Basnas itu ada 8 asnaf yang diberikan. Nggak malu. Nah, jika menurut Ibu, Iya. setelah kami survei, menurut Ibu layak menerima dana zakat dari 8 asnaf, salah satunya fakir miskin. Iya. Bagaimana pendapat Ibu? Aku tidak mau katanya. Bahasa sekali kan, aku udah galaknya, aku bukan orang miskin. Ya sudah, kalau gitu Ibu kita kembalikan berkasnya. Jadi maaf, bukan kita tidak membantu, tapi hasil survei yang kita di lapangan, Ibu termasuk layak membayar zakat. Karena dana yang kami keluarkan ini untuk para 8 asn tadi, salah satunya fakir miskin. Iya, Udah, kalau sudah deal dari akad tadi, sudah kita serahkan tuh berkasnya. Dia tidak layak dibantu. Yang pertama itu posisi rumah. Posisi rumah. Yang kedua, yang fenomena yang lain tuh mungkin Mau fenomena aja. ya fenomena yang lain. Si mustahik itu kadang-kadang sedikit etikanya kurang baik kadang ya. Kita namanya survei ke lapangan itu sesuai dengan keadaan. Kalau kita melihat keadaannya bukan layak untuk menerima zakat, maka kita berikan langsung. Tapi kadang-kadang mereka itu istilahnya nggak nerima. Ya, kadang-kadang seperti itu. Sampai masyarakat. namanya masyarakat kan beda-beda. Oh, katanya kan, saya seharusnya nerima karena ini kan rumahnya rumah numpang segala macam. Tapi kita nggak satu informasi. Kita ajak kades, kadang lurah atau kadang sekdes, kita tanyain. Kadang rumah tetangga kan. Diintelin dulu ya, jangan sampai langsung nyerahkan. Nah, itu ada yang tidak menerima, ada yang dijelaskan sama kades atau RT-nya bahwa itu sesuai dengan surveinya Ibu teman tidak layak. Ada juga fenomena lain, kita survei bukan di tempat usahanya, ada. Seperti Survei itu. tidak di tempat usaha. Ya, fotonya di foto lampiran proposal atau yang surat permohonannya
namanya foto usaha itu, tebeng, kata istilahnya tebeng numpang foto. Nah, ketika disurvei, oh ini bukan usaha dia, ini usaha saya. Nah, makanya setiap proposal tidak pernah kita langsung bantu. Istilahnya kita harus survei dulu ke lapangan untuk lebih afdolnya kan sesuai dengan pekerjaan kita, SOP kita kan harus 8 asnaf itu, Pak. Jadi mekanismenya seperti apa? Atau itu dari desa atau memang dari individu untuk mengusulkan beberapa program yang disampaikan oleh Basnas tadi? Biasanya itu individu. Kalau yang dari Kades maupun camat ya Pak ya, kita tetap survei data. Kita ada datanya apa cek di DTKS kalau nggak salah. Bantuan cek bansos. Walaupun kita nerima data dari kecamatan maupun lurah desa, kita cek, kita lihat dia termasuk tidak penerima bantuan, tetapi salah satunya kalau kriterianya kalau dia nerima bantuan cuma PBI, ya PBI itu kan untuk emang jasa jaminan kesehatan. Emang kita kalau kelas bawah emang dibantu kan. Kalau layak kita kasih. Tapi kalau mereka tidak terima penerimaan ini tadi, kita nggak kasih. Minta dirubah lagi dengan kecamatan, pihak kecamatan. Jadi setiap apapun yang walaupun dari camat atau dari kepala desa yang mengajukan itu tetap disurvei terlebih dahulu ya walaupun jauh-jauh. Di daerah jauh seperti apa atau tetap disurvei? Masih. Survei paling jauh di mana? Kita ada di Bayanglincer juga ada Pak ya. Lalan ada. Ada keterwakilan atau memang dari Basnas gini Pak, sendiri? Bang Jai. Seandainya ada proposal dari Lalan. Lalan ya jauh. Jauh nih. Pada saat pendistribusian itu dibawa tuh proposal tadi sekalian. Jadi dicek langsung ya. Jadi mengefisiensi. Betul. Jadi mau ulurkan bantuan tapi kita cek dulu kalau memang ini ada nggak sampai nggak jadi gitu, nggak jadi dibantu karena tidak sesuai dengan harapan ya, karena harapan dari ASN di Kabupaten Musi Banyu Asin itu yang benar-benar dapat. Pernah nggak Mbak Nopi sudah di daerah jauh yang biasanya kan kalau di dekat-dekat Sekayu kan survei dulu lah, nanti baru dibantu ya Sekayu yang bisa dijangkau oleh motor. Nah kalau di Lalan itu mungkin bawa map, seandainya tidak sesuai itu nggak jadi berarti ya? Bisa. Ya bisa. Itu kan sesuai dengan tim survei. Tim survei itu bertanggung jawab atas proposal yang dibawa. Iya. Kalau manusia dan akhirat masalahnya. Benar. Kita kan balik lagi ke 8 asnaf tadi. Kalau seandainya bukan penerima dia, tetap tidak berikan. Malah dana itu kita setor kembali ke rekening Basnas. Iya. Bantuan dana untuk modal usaha itu seperti apa Mbak Nopi? Mungkin yang untuk pengajuannya atau sekarang ini perkembangannya seperti apa? Lagi trendy nih. Apa tuh? Ada 2 program. Lagi trendy. Yang lagi trendy itu yang pertama renovasi RTLH. Yang kedua itu lagi trendinya modal usaha tadi. Karena yang sering muncul kan kalau RTH tuh bedah rumah Basnas. Jadi orang berbondong-bondong tuh pengen di bedah rumah. Kadang mau bangun rumah bukan bedah rumah ada itu. Bangun rumah. Nah, makanya kalau modal usaha tadi dari omongan orang ke orang lain, itu kan lagi trendy istilahnya viral kan. Saya dapat bantuan tuh di Basnas. Mungkin dari omongan dari ibu-ibu tadi, ya itu tadi program yang paling lagi trendy ya kata istilahnya, lagi meningkatan itu 2 program. Modal usaha ya. Itu sama. Modal usaha itu harus itu mulangin pakai dana bantuan itu dipulangkan atau dana yang diberikan saja? Ya, kalau modal usaha itu ada 2 tipe. Nah, itu. Ya, dana zakat dan dana infak. Kalau dana zakat itu kita beri langsung, tapi melalui pemberitahuan dari camat maupun lurah. Itu biasanya kita kasih di kecamatan. Kalau distribusinya di kantor camat, kantor camat mana. Tetapi itu melalui proses verifikasi data. Kalau tidak layak, tetapi kita tidak kasihkan. Nah, yang kedua modal usaha itu ada namanya dana infak. Nah, modal usaha ini sebagai pancingan, Pak. Stimulasi. Kalau kita kasih aja
aja, mungkin sebatas itu. Nggak ada motivasi ya? Iya. Berkembang. Jadi kita kalau yang dana infak itu kita kasih 1.500.000. Iya. Nanti kalau dia mau berimpak boleh ke kantor Basnas. Kita anjurkan kalau berimpak 1.000 sehari boleh. Untuk pancingan juga kalau dia mau kembalikan dananya nanti kalau selesai pembayaran dia boleh meningkatkan lagi. Kita menghilangkan namanya riba. Oh iya. Menghilangkan yang namanya rentenir karena banyak kasus. Iya. Jadi kalau seandainya tanpa bunga, mereka meringankan ibu-ibu yang tadi yang pinjam ke rentenir, pinjam ke yang koperasi segala macam, kita nggak tahu Pak ya, yang membuat pusing ibu-ibu. Jadi kalau ada bantuan modal usaha dana infak namanya Pak, boleh kita kasih untuk meringankan ibu tadi dan menambah modal usaha. Kalau habis boleh pinjam lagi, meningkat gitu. Sejauh ini pinjam itu untuk persentase pengembaliannya seperti apa? Oh, kalau untuk kalau dikatakan persentasenya Pak ya nggak terlampau jauh karena setiap modal usaha itu ada yang meningkat, ada yang turun, ada yang drastis. Mungkin saat dia pinjam, lagi maju-majunya, saat dia pembayaran setiap bulan, tapi bukan pembayaran sih, kita tidak memaksa. Itu simulasinya biar mereka tuh bangkit, usahanya mau terus kan, pinjamnya nggak kemana-mana, bisa di Basnas gitu. Ada yang bayar, ada yang tidak. Ada yang pada saat membayar, bulan depannya beliau sudah meninggal. Ada kayak gitu. Ada ya? Ada. Tapi kita tidak pernah menamakan itu piutang, nggak pernah. Itu hanya bantuan, bantuan dana infak yang mau membalikan lagi. Bisa dikatakan itu dana bergulir ya? Ya, boleh dana bergulir tanpa bunga. Karena dana yang mereka kembalikan bisa bantu orang lain. Iya. Ya, jadi kan istilahnya memberikan motivasi untuk teman-temannya juga. Supaya dana itu tetap ada dan bisa membantu orang lain. Iya. Kalau untuk itu sudah terdata berapa banyak ini, Pak Novi? Itu sudah terrealisasi dari tahun masanya Pak Haji Zom Alwi. Iya. Ya, data dari Pak Haji Zom Alwi itu lumayan, dari dana 80 juta atau 100 juta itu sudah terrealisasi, dan ada ke pengembaliannya juga ke Basnas. Sampai tahun sekarang itu alhamdulillah lumayan, hampir 100-an juga. Yang pengembaliannya itu karena mereka ada pinjam di akhir tahun, mungkin pembayarannya di awal tahun. Itu lumayan sih, nggak begitu jatuh untuk bantuan itu. Sangat luar biasa ya. Jadi orang yang tidak berpenghasilan di Kabupaten Musi Banyu Asin, kalau memang ada niat untuk usaha bisa. Di Basnas Kabupaten Musi Banyu Asin ya. Mudah-mudahan dengan dana bergulir tadi tanahnya tetap bisa bergulir kembali. Nah, kalau untuk program-program Basnas sendiri, saya lihat banyak ini Mbak Novi ya. Ada yang sunatan massal, ada yang pelatihan las, ada yang ibu-ibu menjahit. Ini yang sudah jalan program apa saja nih? Mungkin ada training lah, apa tuh? Kalau program itu kan ada 5, berarti ada program ekonomi makmur, ada kesehatan, cerdas, takwa, dan kemanusiaan. Yang lagi training kan 2 program nih, ekonomi sama kemanusiaan. Yang tadi pelatihan itu masuk ke ekonomi. Ke ekonomi ya? Karena ekonomi itu ada 3 macam. Yang pertama modal usaha individu, dana zakat maupun infak. Ada kelompok yang tadi namanya ternak kambing maupun ikan. Ada lagi namanya pelatihan usaha. Tuh yang pelatihan usaha tuh lagi sudah terrealisasi Pak ya. Tata Boga 2 kali periode. 2 periode ya? 2 kali tahap untuk tahun ini. Nah ini kita memberikan motivasi lagi sama ibu-ibu yang mau berusaha lagi, yang tidak bisa buat kue. Sekarang lagi mau lebaran nih. Betul. Nah pasti mau jualan kue. Oh berarti sudah deket-deket trending ya, lebaran ada pelatihan buat kue gitu ya. Makanya biar nggak hilang itu ilmunya. Dan bisa diusahakan juga langsung ya Mbak ya. Iya, jadi 2 kali tahap ini alhamdulillah. Salah satu peserta yang buat kue itu saya sudah pasarkan nih. Contohnya nih pasar ke pasaran ya, mau jual kue. Saya kasih cicip nih. Oh ini bagus katanya, untuk produk lokal mengalahi produk luar. Jadi ada salah satu pedagang yang di pasar itu sudah nyicip kue-kue yang dari ibu-ibu tadi pelatihan. Produksi dari ibu dilatih dari Basnas ya. Kayaknya ada tertarik mau mesen. Jadi kan kita bisa memberikan
apa ya istilahnya pendapatan untuk para ibu yang dilatih tadi. Itu lumayan untuk meningkatkan ekonomi ibu-ibu tadi. Tadi yang tahap kedua kita kerjasama dengan Disnaker, Pak ya. Nah itu ada salah satunya dari disabilitas. Jadi kita memperdayakan disabilitas tadi yang mau ngomong kalau dianggap disabilitas kan agak susah ya untuk dikembangkan jasanya dalam kriteria apa gitu. Alhamdulillah di Tata Boga dia bisa masak kue dalam 4 macam. Itu lumayan itu. 4 macam dan 4 hari. Dari kue nastar, kestagel, putri salju maupun chocolate chips. Itu udah memberikan motivasi. Jadi yang istilahnya mereka, aduh saya disabilitas mungkin nggak bisa perdayakan kan. Tapi alhamdulillah sudah dilatih, dia bisa, alat pun ada, bahan pun sudah dikasih tahu, cara masaknya mungkin dia bisa memberikan menjual lagi hasil produknya tadi. Iya, kalau itu tuh ibu-ibu. Kalau untuk kaum laki-laki apa aja? Ya, kaum laki-laki masih ada, pasti. Enggak kaum ibu-ibu aja nih. Kaum laki-laki. Ya, kaum laki-laki ini ada yang pertama las, pengelasan maupun bengkel. Bengkelan ya. Ya, ini salah satu sudah kita sudah kerjasama kan. Di las, kalau las lumayan. Ada yang buat terali ya. Terali, ada yang buat pot bunga itu dari las. Semenjak pelatihan saya lihat itu di grup ada yang sudah buka las. Alhamdulillah ya. Sudah. Walaupun dia masih ngelas yang istilahnya tuh ngelas kalau mobil patah apa itu? Patah as. Mungkin bisa ngelas kan dipanggil. Itu sudah ada. Ada yang sudah mengeksporkan model pot bunga itu sudah tinggi, nggak lagi yang petak-petak kan. Kemarin agak itu ya. Yang kan tatakan kayak tangga gitu kan. Sekarang sudah bentuk bunga. Itu dipasarkan itu. Alhamdulillah sih sudah tahap 2 juga kelas itu. Dan perbengkelan bagus karena bisa buka sendiri di loket kecil-kecil boleh, nggak perlu yang besar-besar. Itu bisa meningkatkan ekonomi mereka juga. Kalaupun mereka agak kesulitan dana, mungkin dari istilahnya ada modal sedikit bisa maju lagi. Apalagi kalau bengkel kan untuk tampal ban itu kan sering. Pendapatan mereka sudah alhamdulillah mudah-mudahan sudah dilatih, sudah diberi alat dan bahan bisa majukan ekonomi mereka masing-masing. Berarti bukan saja pelatihan yang diberikan oleh Basnas bekerja sama dengan stakeholder yang lain, juga ada alat-alat yang dibantu ya. Kalau kemarin kita sempat juga untuk ibu-ibu ada tata rias ya. Iya. Tata rias itu seperti apa? Kalau tata rias itu di tahun 2022 atau 21 ya. Itu sudah 2 kali tahap. 2 tahap ya? Ya kayaknya tren di 2 tahap terus ya. Ada tahap-tahap. Nah, kalau untuk sunatan. Kalau sunatan ini itu sunatan ini apa? Kapan masanya sunatan? Sekolah libur biasa. Ya, anak-anak lagi libur, itu di program kesehatan, namanya itu kitanan massal. Kalau kitanan massal ini masih istilahnya dana-dana yang dari dana zakat. Jadi yang masih ke 8 asnaf, program itu akan direalisasikan di bulan 6 atau bulan 7. Masa-masa libur. Masa-masa libur. Ada training-trainingnya juga ya berarti. Program itu terrealisasi ada bulan-bulannya gitu. Karena libur kita laksanakan. Sangat luar biasa program-program dari Basnas Kabupaten Musi Banyuasin. Tentunya ini untuk memotivasi seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk berzakat dan infak ya. Karena realisasinya pemirsa sudah banyak sekali dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Dela, ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dibacain. Nanti terakhir bisa sempat begini. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini ditutup, kami dari Basnas Kabupaten Musi Banyuasin pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Musi Banyuasin, kedua kepada Bapak Sekda Musi Banyuasin yang telah selalu memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan kepada kami dalam melaksanakan tugas di Basnas Musi Banyuasin. Yang berikut sangat kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN yang ada di Musi Banyuasin yang telah ikut aktif berpartisipasi menyampaikan infak sedekah dan zakatnya kepada Basnas Musi Banyuasin. Terakhir, masa-masa sekarang Basnas Kabupaten Musi Banyuasin hanya menerima dari ASN. Harapan kami ke depan
kiranya Bapak dan Ibu, baik pengusaha, perusahaan, kemudian bapak-bapak yang dermawan yang ada di Bukit Muslimin kiranya bisa bekerja sama, berimpak dan bersedekah kepada jadi Basnas Bukit Muslimin. Insya Allah dana-dana yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami akan kami salurkan tepat pada sasarannya. Itu apa yang dijelaskan oleh Ibu Nopi. Apapun yang dimintakan di Basnas Kabupaten Muslimin, proposal apapun dan dari siapapun juga, kami terlebih dulu meneliti administrasi. Salah satunya kelengkapan KTP, KK, kemudian ke permohonan dan surat keterangan tidak mampu dari Kades. Walaupun itu semuanya sudah lengkap, sudah disetujui, namun tidak semerta-merta kami berikan. Kami adakan tim untuk survei, melihat kenyataan, bukan tidak percaya kepada Kades atau Pak Camat, tapi kami ini sudah jadi komitmen kami, dimanapun juga itu akan kami survei untuk supaya bantuan itu memang benar-benar sampai kepada yang berhak untuk menerimanya. Sejauh apapun juga tempat, memang di Basnas ini kelihatannya walaupun di pelosok bagi kami itu menyenangkan, menyenangkan. Nah, jadi rasa bangga. Jadi itu kepada kawan-kawan, salah satu kami ingatkan bahwa proposal yang disampaikan kepada Basnas itu pertama administrasi harus lengkap. Kemudian mohon maaf jangan tersinggung, bahan proposal sudah lengkap, persyaratan sudah lengkap, kami tetap mengadakan survei. Jadi sekali lagi saya sebagai Ketua Basnas Muslimin kepada seluruh masyarakat, kalaupun proposal apa yang kami jelaskan mungkin ada yang ditolak, ada yang dipending, ada yang diterima, nah itu kenyataannya. Sebab patokan kami melaksanakan tugas di dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu 8 asnaf itu. Saya kira demikian. Atas partisipasi dan kerjasama kami sampaikan terima kasih, kritik dan saran dan bimbingan kepada seluruh masyarakat Muslim itu sangat kami harapkan demi kemajuan dan keberhasilan daripada pelaksanaan tugas di Basnas Muslim Yasin. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di line Facebook ini sudah terjawab semua. Ya tadi secara tidak langsung. Jadi terima kasih untuk Selalu Rambu Sutra, terima kasih untuk Kuyung Lin, Pak Ahmad Yahya, ini Rian Patrick. Pak, ini yang belum terjawab nih Pak. Pak Wardata, jangan lali, sukses dunia akhirat. Pak Wardata, pantun Pak. Iya, sebelum kita tutup, Bapak ini lupa pantun. Pantun dulu. Kata siap. Aduh, ini Rian Felix ini dari mana nih? Nggak tahu. Biasa dengerin Bapak sambutannya. Aku nggak biasa pantun. Iya Pak Wardata, pantun dong. Ditagih pantun. Ya deh, nanti sajalah nunggu Bapak Wardata untuk kata sambutan. Ya, karena sudah asar. Terima kasih juga kedatangannya Pak Wardata dan Ibu Nopi datang ke PWI Kabupaten Musi Banyu Asin. Sebenarnya nanti kita akan ulas lagi banyak program dari Basnas Kabupaten Musi Banyu Asin. Tapi waktu 1,5 jam ini sedikit sekali ya. Jadi nanti kita coba undang kembali Basnas Kabupaten Musi Banyu Asin dengan beberapa program yang sudah diluncurkan dan masyarakat rasakan. Terima kasih Pak Wardata dan Ibu Nopi yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk Mbak Dela, CEO host, mendampingi nanti dia bergantian sama saya ya. Terima kasih pemirsa PWI Podcast Bisa, dan nanti jangan lupa untuk saksikan siaran tunda kami ada di channel Facebook Kabupaten Musi Banyu Asin, dan juga besok kalau tidak ada halangan besok ada Bank BRI akan hadir di podcast PWI Bisa. Ya, terima kasih. Dengan menutup acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.